Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani Tribuana dari Prodi Akuntansi kelas I1 NPM 10221069. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis global. Pengertian bisnis global atau internasional. Bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang dan jasa, teknologi, modal, dan pengetahuan lintas batas negara. Dan dalam skala global atau transional, ini melibatkan transaksi barang dan jasa lintas batas antara dua negara atau lebih. Cara memulai bisnis global. Yang pertama, mempelajari regulasi dan persyaratannya. Mempelajari regulasi dan persyaratannya bisa dibilang sangat kompleks. Namun, mempelajari persyaratan ini termasuk hal yang penting. Tidak teliti dalam mendalami persyaratan dapat menimbulkan kerugian di transaksi dan perdagangan yang sudah terlanjur dilancarkan. Yang kedua, melakukan riset untuk pasar baru. Jika Anda sudah memiliki tujuan dalam mengembangkan usaha, cari pasar di mana Anda dapat memenuhi tujuan atau melampaui pasar tersebut. Riset pasar juga harus mencangkup lingkungan peraturan lokal. Yang ketiga, buat rencana yang matang. Membuat rencana untuk usaha Anda harus menyertakan hal-hal seperti berikut. Anda mempunyai orang-orang yang Anda setujui. 2. Kapasitas Anda. Dan contoh kemasan yang akan Anda usahakan. Dan yang terakhir, pengetahuan Anda. Yang keempat, memilih cara menetrasi pasar yang tepat. Anda dapat bisa memilih salah satu cara penetrasian pasar yang tepat. Yang pertama, Anda bisa menjual secara langsung. Yang kedua, Anda bisa menggunakan distributor. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan agen. Dan yang keempat, Anda bisa membuat usaha join. Yang kelima, memulai melakukan pemasaran. Seperti iklan. Iklan dapat membantu mempromosikan, tetapi ini bisa sangat mahal biayanya. Pilihan lainnya seperti membuat website dan konten yang diterjemahkan sesuai dengan target pasar, dan bisa melakukan pemasaran seperti di Facebook, Twitter, dan sosmed lainnya, dan dapat membantu mempromosikan dengan cepat dan gratis. Yang keenam, cek ulang legalitas bisnis. Salah satu mengecek persyaratan dan regulasi yang harus dipatuhi di luar negeri. Pastikan produk yang dipasarkan sudah mengikuti peraturan legalitas, jelas sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang di Indonesia. Yang terakhir, jalani komunikasi yang baik. Berkomunikasi sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana berkomunikasi yang baik dan efektif, apalagi jika seseorang pengusaha. Berikut adalah tips-tipsnya. Anda menguasai materi. Yang kedua, mendengarkan lawan bicara. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, memperhatikan gaya bahasanya. Alasan perusahaan melakukan bisnis global. Perusahaan ingin memperluas bisnisnya ke pasar internasional karena beberapa alasan, termasuk pendapatan potensial.
memperluas pasar ke seluruh dunia, dan memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh pendapatan yang besar. Dan di verifikasi pasar, perusahaan tergantung pada penjualan produk di suatu negara. Contoh perusahaan yang berhasil menembus pasar global. Semen Indonesia. Semen pertama sebagai BUMN pertama yang berstatus perusahaan multinasional karena telah berhasil mengikis perusahaan asing. Yang kedua ada Bio Farma, perusahaan yang berbasis di bidang farmasi. Bagaimana tidak, BUMN ini telah termasuk ke dalam 30 perusahaan farmasi yang mengekspor vaksin ke 313 negara. Yang ketiga ada Sido Muncul, perusahaan yang bermula dari industri jamu rumahan di Semarang pada tahun 1951. Telah menyentuh pasar ASEAN seperti Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, bahkan Afrika. Sido Muncul membawa 250 produk unggulannya ke pasar global dan berhasil menjadi merek yang begitu dikenal oleh masyarakat global. Indomie. Produk ini nampaknya diterima oleh masyarakat dunia. Bagaimana tidak, Indomie dijual di 80 negara di berbagai dunia dan pertama kali dibuat pada tahun 1970. Kini Indomie telah memiliki pabrik di Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, dan lain sebagainya. Tentu di tiap negara dilakukan kerjasama dengan perusahaan lokal. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan maupun penulisan.